Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi program Pasca Sarjana IAIN Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2025. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Usul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Awalul Zikri LCMA. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Inilah dia video pemaparan makalah kelompok kami. Prinsip keringanan atau rukhsah merupakan pemberian kelonggaran hukum syariat kepada seorang mukallaf akibat adanya kesulitan atau halangan tertentu. Keringanan ini mencakup berbagai transaksi, mulai dari jual beli hingga utang piutang. Taisir berarti kemudahan yang diberikan syariat agar kewajiban dapat dijalankan tanpa memberatkan. Konsep ini menekankan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi keadaan manusia yang beragam, termasuk kondisi ekonomi yang sulit atau bencana alam. Ada beberapa kaidah fikih yang membahas mengenai adanya rukhsah atau keringanan apabila kita mendapatkan kesukaran. Kaidah yang pertama yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Adapun makna mufradat dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir yaitu kata yang pertama al-masyaqqah. Masyaqqah merupakan bentuk masdar dari kata kerja syakka yasyukku syakkan musyakkatan yang artinya kesukaran. Adapun alif lam pada kata masyakkah merujuk kepada yang pertama alif lam lil jinsiyah yang berfungsi untuk memberi makna umum atau istighraq. Yang kedua yaitu alif lam lil ahdi zihni yang memberi makna bahwa kesukaran yang diakui oleh syariat, bukan kesukaran menurut akal-akalan manusia. Kata masyakkah di sini berarti semua bentuk kesulitan, tidak hanya terkhusus pada satu kesulitan saja, dan menunjuk pada kesulitan yang diakui dan ditetapkan oleh syariat. Jadi bukan sembarang kesulitan buatan akal-akalan manusia. Adapun kata yang kedua yaitu tajlibu, merupakan bentuk fi'il mudhari dari kata kerja jalaba yajlibu jalban yang artinya mendatangkan. Kata yang ketiga yaitu taisir, merupakan bentuk masdar dari kata kerja yassara yuyassiru taisiran yang artinya kemudahan. Di mana makna dari kaidah ini yaitu setiap kesulitan dalam melaksanakan hukum akan diberikan kemudahan. Dalil dari kaidah ini yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Adapun contoh aplikasi kaidah dalam fikih muamalah klasik yaitu seorang petani yang memiliki utang dalam akad salam, yaitu jual beli hasil pertanian dengan pembayaran di muka, lalu ia gagal panen karena bencana alam. Maka menurut sebagian ulama, pihak pembeli dapat diberi pilihan yaitu khiyar atau penjual diberi keringanan waktu pelunasan. Karena terjadi kesulitan di luar kemampuan yaitu musibah, Islam memberi jalan kemudahan dengan menunda kewajiban atau menyesuaikan akad. Sedangkan contoh aplikasi kaidah dalam fikih muamalah kontemporer yaitu seorang nasabah bank syariah tidak mampu membayar angsuran tepat waktu karena terkena bencana atau PHK. Maka bank syariah boleh memberikan restrukturisasi pembiayaan yaitu penjadwalan ulang atau penundaan pembayaran tanpa menambah bunga atau riba.
Kesulitan ekonomi yang nyata memberikan hak kepada seluruh nasabah untuk memperoleh kemudahan agar tidak terbebani secara zalim. Kaidah yang kedua yaitu idza dhaqal amru ittasa'a. Semua perkara yang semula sempit akan menjadi lapang. Maknanya, hukum yang terasa berat karena kondisi tertentu akan dilapangkan agar tidak memberatkan mukallaf. Adapun makna mufradat kaidah idza dhaqal amru ittasa'a yaitu Idza merupakan huruf syarat yang artinya apabila. Sedangkan dhaqa merupakan bentuk fi'il madhi yang artinya sempit. Amru merupakan bentuk isim yang artinya suatu urusan. Sedangkan ittasa'a merupakan bentuk fi'il madhi yang artinya lapang atau luas. Dalil dari kaidah ini yaitu Quran Surah Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, yang artinya, dan Dia Allah tidak menjadikan bagi kamu dalam agama ini suatu kesempitan. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Selanjutnya yaitu fungsi prinsip keringanan, kemudahan dalam muamalah. Prinsip ruksa dan taisir berfungsi sebagai mekanisme pelindung bagi umat Islam agar tetap dapat melaksanakan kewajiban tanpa kerugian berlebih. Keduanya berakar pada kaidah-kaidah fikih yang menekankan kemudahan, penghapusan kesulitan, serta kemaslahatan umum. Terdapat beberapa fungsi ruksa dan taisir. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan individu. Yang kedua yaitu menghindari kerugian berlebihan bagi pihak yang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga yaitu memastikan keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip keringanan dan kemudahan dalam kondisi darurat dalam kesulitan ekonomi. Ini merupakan wujud nyata dari nilai rahmatan lil alamin dalam syariat Islam. Dalam situasi di mana seorang mengalami tekanan ekonomi atau kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, Islam memberikan berbagai bentuk keringanan seperti diberikannya atau diperbolehkannya menerima zakat, sedekah atau bantuan sosial tanpa dianggap merendahkan martabat. Hal ini berdasarkan kaidah Ad-daruratu tubihul mahdzurat, yang berarti dalam keadaan darurat membolehkan hal-hal yang biasanya dilarang. Adapun dalil kaidah ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahma khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yadhurra ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. artinya sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Kaidah ini termasuk kaidah besar dalam fikih Islam yang menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel atau memperhatikan kondisi manusia. Darurat dalam konteks ini berarti situasi di mana seorang tidak dapat menghindari dari bahaya besar terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta, kecuali dengan melakukan sesuatu yang asalnya dilarang. Namun, kebolehan tersebut bersifat sementara dan sebatas untuk menghilangkan bahaya, bukan untuk diambil sebagai kebiasaan. Contoh dari kaidah ini dalam fikih muamalat klasik yaitu seseorang sangat miskin dan tidak memiliki makanan, sementara ada makanan orang lain yang tidak dijaga.
Dalam keadaan darurat, ia boleh mengambil makanan tersebut sekedar untuk bertahan hidup, tetapi wajib menggantikannya ketika sudah mampu. Mengambil barang orang lain tanpa izin itu haram, tetapi dalam kondisi darurat, untuk menyelamatkan nyawa diperbolehkan secara sementara dengan syarat mengganti kerugian setelah keadaan aman. Contoh lain yaitu dalam fikih muamalat kontemporer, yaitu dalam dunia perbankan syariah, akad ran atau gadai secara normal tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan karena termaksud riba terselubung. Namun, dalam kondisi darurat, misalnya ketika nilai jaminan turun drastis mengancam kerugian besar, pihak bank boleh menjual jaminan lebih cepat untuk menyelamatkan aset nasabah dan lembaga. Tindakan tersebut dilakukan bukan karena keuntungan, tetapi karena darurat untuk mencegah kerugian besar, sejalan dengan prinsip ad-daruratu tubihul mazurat. Selanjutnya, batasan dan implikasi penerapan prinsip keringanan dalam muamalah. Penerapan prinsip keringanan tidak boleh berlebihan sehingga menyalahi tujuan hukum syariah. Kemudahan diberikan hanya sementara selama kondisi darurat berlangsung. Ketika situasi kembali normal, hukum asal tetap diberlakukan. Kaidahnya, la dharara wa la dirara. Kaidah tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Hal ini memastikan bahwa keringanan tetap dalam koridor keadilan. Kaidah ini bermakna tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Artinya, Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jika seorang telah dirugikan, ia tidak dibenarkan membalas dengan cara yang sama, melainkan dengan jalan yang adil dan sesuai dengan syariah. Kaidah la dharara wa la dirara merupakan salah satu kaidah fikih kubra atau kaidah besar dalam fikih Islam yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum-hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Islam mengatur agar setiap perbuatan manusia tidak menimbulkan mudarat atau kerugian bagi pihak lain. Kaidah ini menekankan bahwa hukum Islam dibangun di atas prinsip menghilangkan bahaya dan mencegah terjadinya kerugian dalam setiap aspek kehidupan. Contoh aplikasi kaidah muamalah dari segi klasik yang pertama, dalam jual beli. Seorang penjual dilarang menaikkan harga secara tidak wajar untuk mengambil keuntungan berlebih dari ketidaktahuan pembeli. Karena tindakan seperti ini termasuk dharar atau merugikan orang lain. Selanjutnya, contoh fikih muamalah kontemporer dalam dunia bisnis modern, misalnya perbankan syariah. Jika suatu produk keuangan menimbulkan kerugian besar bagi nasabah akibat kesalahan sistem atau kebijakan bank, maka lembaga wajib mengganti kerugian. Karena hal ini untuk mencegah darar terhadap nasabah sesuai dengan prinsip tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh saling merugikan. Kaidah lain yang menjadi pedoman ad-dararu yuzallu. Kaidah tersebut membahas kemudaratan harus dihilangkan. Penerapan prinsip keringanan harus tetap mempertimbangkan efek jangka panjang agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat. Adapun dalil kaidahnya terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Contoh aplikasi dari segi klasiknya, apabila suatu akad atau transaksi menimbulkan kerugian sepihak, maka akad tersebut harus dibatalkan. Misalnya, jika penjual menipu pembeli dengan menyembunyikan cacat barang, maka pembeli berhak membatalkan transaksi qiyar aib, karena ini termasuk dalam qiyar aib untuk menghilangkan bahaya kerugian. Kemudian dari contoh fikih muamalah kontemporer,
Dalam lembaga keuangan syariah, jika suatu produk investasi terbukti merugikan nasabah karena praktik yang tidak sesuai syariah, maka produk tersebut wajib dihentikan atau diperbaiki. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan bahaya ekonomi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam praktiknya, prinsip keringanan dan kemudahan harus mempertimbangkan faktor kemampuan pihak terkait, urgensi kondisi, serta dampak sosial ekonomi. Pemberian kelonggaran harus proporsional dan tidak bersifat permanen. Dengan demikian, fikih muamalah tetap mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bersama, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap hukum syariah. Prinsip keringanan dan kemudahan dalam fikih muamalah berfungsi sebagai instrumen hukum yang fleksibel, adil, dan manusiawi, mampu menghadapi berbagai kesulitan individu maupun kolektif, serta memastikan bahwa tujuan syariat yaitu keadilan, kemaslahatan, dan rahmat senantiasa tercapai. Sekian pemaparan makalah kami dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make a hard head, Nizar.